terbatas itu tadi agar tidak boros atau bisa
prinsip ekonomi ini merupakan pedoman berpikir untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan mengorbankan minimal. Prinsipnya ini penting agar manusia itu tidak boros dan bisa memanfaatkan sumber daya secara efisien. Jadi dengan prinsip ekonomi ini manusia itu bisa menjadi efisien dan dengan mengorbankan sekelilingnya mendapatkan hasil yang besar. Selanjutnya ada di sini motif ekonomi. Jadi motif ekonomi ini ada dua, motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Ada yang tahu motif intrinsik dan ekstrinsik itu apa? Mau ini silakan. Azizah. Tangan. Malu. Malu karena tak berpakaian. Motif intrinsik itu motif yang berasal dari diri sendiri. Contohnya, siswa belajar giat agar kelak bisa sukses dan yang mandiri secara ekonominya. Yang selanjutnya motif ekstrinsik. Di sini motif ekstrinsik itu motif yang datangnya dari luar diri seseorang. Contohnya, pedagang yang membuka warung karena melihat banyak orang di sekitarnya membutuhkan makanan setiap hari. Jadi pedagang itu membuka warung dengan alasan untuk orang-orang atau seseorang di sekitarnya itu membutuhkan warung yang cepat saji yang akan dibuka oleh pedagang warung itu. Terus contoh dari motif intrinsik, di musim panas produsen akan lebih memilih memproduksi minuman dingin daripada minuman panas. Itu sangat apa ya? Sangat tentunya itu di musim panas tentunya produsen akan lebih memilih memproduksi minuman dingin daripada minuman Panas. Tadi yang belum Ibu jelaskan ada kebutuhan dan keinginan. Jadi
Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Iko Bu. Kalau tidak ada, kita akan belajar tentang permasalahan. Nanti akan Ibu beri satu masalah. Di situ ada 3 pertanyaan. Nanti setelah ini Ibu akan bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, Bu. Ya Bu. Yo, Pak. Kelompok 3. Nanti setelah selesai, Ibu beri waktu 5 menit sampai pukul panjangnya sampai di 12 ya. Sekarang kan jam 12, jam 11 kurang 10. Nanti panjangnya di 12, nanti panggil ke depan yang sudah siap. Baik Bu. Kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2. Iko. Kalian Iko Bu. Nggak bisa sambil marah. Mungkin nanti bisa dijelaskan di perwakilan satu orang. Kameramen Baik Bu. Baik Bu. Ya. Jadi yang kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Ya Bu. Di situ ada studi kasusnya yang di atas. Rina. Ya, di situ studi kasusnya Rina diberi uang jajan 100.000 setiap minggu, tetapi sering kehabisan sebelum akhir minggu karena membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Nah, di situ ada pertanyaan diskusi, kalian cukup menjawab pertanyaan nomor 1, 2, yang kelompok 1. Baik Bu. Baik Bu. Berapa menit Bu? Sampai panjangnya di 10. Panjangnya di 12. Panjangnya mana? Panjang jamnya. Panjang apa? Jelas Bu. Apa sih kota anu nih? Sampai ya. Baik Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2, kelompok 3 sudah. Belum. Bisa belum? Mana kelompoknya? Mau gitu. Silakan kelompok 1 perwakilan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai permasalahan yang sudah Ibu berikan tadi. Kalau itu bisa saya. Ya, perkenalkan namanya dulu, langsung dijawab. Pertanyaannya, masalahnya, pertanyaannya langsung jawabannya. Nggak langsung ya tuh. Namanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afif dari kelompok 1. Masalahnya di sini adalah Rina diberi uang jajan 100.000 setiap minggu, tetapi sering kehabisan sebelum akhir minggu karena membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam konteks kasus Rina? Kebutuhan adalah barang atau jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam konteks Rina, kebutuhan Rina adalah kebutuhan pokok yang bisa mencakup makanan,
dan transportasi. Keinginan adalah barang atau jasa yang diinginkan tetapi tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup, seperti mainan, aksesoris, atau makanan cemilan. Rina sering menghabiskan uangnya untuk barang-barang tersebut. Terima kasih. Kita berikan uang untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Wala aja video dulu jemput. Sama kayak kelompok 1 ya. Perkenalan dulu, namanya siapa, masalahnya apa, pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurani. Di sini saya dari kelompok 2. Yang menjawab dari masalahnya itu adalah Rina membeli jajan uang 100.000 setiap minggu, tetapi sering makin minggu karena membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Pertanyaannya nomor 2, jelaskan bagaimana prinsip ekonomi ini dapat diterapkan oleh Rina agar uang jajannya cukup. Yang lain diperhatikan loh ya. Caranya dari kedua, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan seminim mungkin. Dalam kasus Rina, prinsip ekonomi bisa diterapkan dengan cara yang membuat anggaran ribuan agar uang jajan digunakan sesuai rencana. Nah, yang kedua, mendahulukan kebutuhan pokok seperti alat tulis, makanan, dan transportasi. Nah, yang ketiga, menunda atau menghindari keinginan seperti membeli barang-barang yang tidak penting. Yang terakhir, membandingkan harga sebelum membeli barang untuk mendapatkan harga yang lebih murah namun tetap berkualitas. Nah, adanya cara yang lain itu ada membuat rencana penggunaan uang anggaran, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, hemat dan tidak boros, catat pengeluaran dan menunda keinginan. Jadi dengan menerapkan cara-cara yang tadi, Rina bisa menggunakan uang jajannya dengan bijak dan tidak cepat habis. Ini adalah contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, cepat waktunya sudah hampir habis. Cepat. Singkat saja. Singkat padat dan jelas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi masalah yang di sini saya itu uang jajan tidak cukup. Dari sini masalahnya itu Rina diberi uang jajan 100.000 rupiah setiap minggu, tetapi sering kehabisan sebelum akhir minggu karena membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Jadi pertanyaannya di sini itu apa keputusan ekonomi yang paling tepat yang bisa diambil Rina? Jadi yang pertama itu membuat skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, mengurangi atau menunda pembelian barang yang bukan kebutuhan pokok. Yang ketiga, menyisihkan sebagian uang jajannya untuk tabungan atau kebutuhan mendadak. Yang keempat itu berdiskusi dengan orang tua atau guru jika perlu panduan untuk mengatur keuangan. Terima kasih. Kita beri Allah untuk kelompok 3. Pertanyaan dari masalah yang diberikan sudah terjawab. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Kalian untuk di rumah. Di sini ada 5 pertanyaan pilihan ganda serta esainya 2. Nanti ketua kelas bisa fotokopi lembar kerja beserta ini di saya, nanti diambil di saya. Minggu depan harus dikumpulkan dan esainya ini harus dijelaskan yang rinci ya. Baik Bu, tidak hanya singkat saja, harus rinci. Ketua kelasnya Rianti. Ini Bu. Nanti di fotokopi ya. Semangat. Untuk absensinya nanti dituliskan di kertas, nanti diberikan ke Ibu waktu pulang sekolah. Absennya sudah bekerja. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu.
bisa